Sejumlah desa di 2 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun dilanda banjir bandang. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, sebagian wilayah hulu Sungai Batanghari terendam banjir. Pasca banjir di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, tim TRC dan petugas damkar melakukan penyemprotan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 28 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ajunaidi dan saya Cici Yulizawati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali berita Jambi hari ini, saudara. Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Limun dan Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun dilanda banjir bandang. Banjir juga membawa material lumpur dan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Kepala Desa Pulau Pandan minta masyarakat tingkatkan kewaspadaan. Sejumlah desa terdampak banjir bandang di Kecamatan Limun, mulai dari Desa Lubuk Bedorong, Desa Temalang, Desa Pancakarya, Desa Demang, Desa Temenggung, Desa Muara Limun, dan Desa Pulau Pandan. Sementara, di Kecamatan Cerminan Gendang, banjir melanda Desa Lubuk Resam, Desa Tendah, Desa Teluk Rendah, Desa Kampung Tujuh, dan Desa Teluk Tigo. Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, John Jasman mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi bencana banjir, air kiriman, dan luapan aliran sungai Batang Limun dan Batang Asai. Desa Pulau Pandan merupakan desa langganan banjir jika kedua sungai tersebut meluap secara bersamaan. Akibat luapan sungai tersebut, sebagian akses jalan masih belum bisa dilalui untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Minta waspada terhadap banjir karena air makin lama makin naik. Yang kita takutkan nanti airnya sampai malam masih naik. Jadi pada seluruh masyarakat yang pinggir sungai harus cepat waspada dan hati-hati. Harapan kita ya secepatnya pemerintah daerah turun ke lokasi banjir di Desa Pulau Pandan ini. Pemerintah desa terus memantau perkembangan situasi sehingga pemerintah dapat dengan cepat melakukan pendataan dan pencegahan, serta melaporkan kondisi banjir secara tertulis maupun lisan guna menindaklanjuti perkembangan banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan rumah di sejumlah kelurahan dan desa dalam Kecamatan Sarolangun terendam banjir. Meluapnya Sungai Batang Asai dan Batang Limun serta Sungai Batang Limbur merangin terjadi sejak pukul 3 dini hari hingga saat ini. Hujan deras yang terjadi dalam 2 hari terakhir di hulu Sungai Batang Asai dan hulu Sungai Batang Limun membuat Sungai Limbur Tembesi di Kabupaten Sarolangun meluap. Akibatnya, ribuan rumah yang berada di bantaran sungai dalam wilayah Kecamatan Sarolangun tergenang banjir dengan ketinggian mulai dari 30 cm hingga 1,5 meter. Camat Sarolangun, Bustra Desman mengatakan, kelurahan yang terdampak banjir yakni Kelurahan Pasar Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kelurahan Sarkam, Kelurahan Dusun Sarolangun, dan Kelurahan Gunung Kembang. Sementara, untuk desa yang terdampak banjir yakni Desa Baru, Desa Lidung, dan Desa Ladang Panjang. Pihaknya sudah meminta masyarakat untuk dievakuasi menggunakan perahu sampan. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan BPBD dan menelusuri desa dan kelurahan yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Kalau untuk di Desa Baru, kakak lebih kurang 350, yang terdampak banjir lebih kurang 250 kakak. Keseluruhan? Secara keseluruhan kalau masuk desa dan kelurahan, Ribuan. itu lebih kurang 1.270. Warga yang terdampak banjir harus mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman. Selain itu, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan madrasah juga terdampak banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, sebagian wilayah di hulu Sungai Batanghari mulai terendam banjir. Salah satunya di Desa Teluk Lancang, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo.
Banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Batanghari sudah merendam sebagian wilayah hulu sungai yang berada di Kabupaten Tebo pada Jumat. Salah satunya Desa Teluk Lancang, Kecamatan Tujuh Koto, dan Kabupaten Tebo. Sebagian rumah yang berada di desa tersebut mulai terendam dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Hingga kini, sudah tercatat sekitar 35 rumah yang terendam banjir. Salah seorang warga, Saputra, mengatakan hingga kini sebagian warga sudah mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir tidak hanya merendam wilayah pemukiman, namun juga jalan sebagai akses utama warga juga sudah mulai terendam. Dengan kondisi curah hujan yang masih tinggi, warga khawatir kondisi air semakin naik. Dan kondisi pada saat ini kurang lebih sudah 35 rumah warga yang terendam banjir. Sementara itu, para korban banjir berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat, baik evakuasi para korban maupun bantuan lainnya. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Banjir yang terjadi di Jalan Cangkin, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh mulai surut. Hingga saat ini, pemerintah Kota Sungai Penuh telah menurunkan tim reaksi cepat dan petugas damkar untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir. Pasca terjadinya banjir pada Kamis kemarin di Jalan Cangkin, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, pemerintah Kota Sungai Penuh telah menurunkan tim reaksi cepat atau TRC, serta petugas damkar untuk membantu evakuasi masyarakat dan membersihkan bekas genangan. 1 unit alat berat diturunkan untuk membantu membersihkan sisa lumpur yang masih menghalangi akses jalan warga. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, mengatakan, hingga saat ini jumlah masyarakat yang terdampak banjir sebanyak 24 kepala keluarga di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Terima kasih untuk dari pemerintah Kota Sungai Penuh, pertama dari surat turun lokasi, tim TRC yang ada di BPBD bersama dengan Dinas Sosial dan PUPR dan Damkar. Dan ini kita sudah mengerjakan langkah awal dulu. Langkah awal baik pembersihan lokasi banjir dari Damkar, memang BPBD membantu masyarakat. Pemkot Sungai Penuh akan melakukan upaya agar banjir di Kota Sungai Penuh bisa teratasi, seperti normalisasi sungai serta membangun bronjong di sepanjang bantaran sungai. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Merangin menyebabkan longsor di Desa Kotorami, Kecamatan Lembah Masurai. Longsor yang terjadi pada Kamis malam itu melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Bangko Jangkat. Tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan longsor di Desa Kotorami, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Material longsor yang menutupi jalan provinsi itu mengakibatkan akses kendaraan roda 4 lumpuh. Dengan bantuan warga, hanya kendaraan roda 2 yang dapat melintasi area longsor. Pendakian Sisin menjadi lokasi longsor terparah. Selain melumpuhkan akses lalu lintas, longsor juga menyebabkan 1 tiang PLN roboh. Mobil, motor nggak bisa lewat tadi. Betul lepaskan ke sini. Orang belum ada tadi. Terus gimana nih kondisinya Pak sekarang? Kondisinya masih alat beratnya belum ada gitu. Belum ada. Untuk mengurai kemacetan lalu lintas, BPBD bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi mengerahkan alat berat untuk melakukan pembersihan jalan dari material longsor. Peralatan ini tiba di lokasi pada tengah malam, sehingga proses pembersihan baru dapat dilakukan pada malam hari. Listrik di Kecamatan Lembah Masurai sempat padam, bahkan terjadi gangguan sinyal. Kondisi itu mengakibatkan BPBD Merangin dan Polsek Lembah Masurai kesulitan untuk berkomunikasi jarak jauh. M. Sober, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini bagaimana situasi di Desa Kotorami pasca longsor, kita telah terhubung dengan kontributor M. Sobar di Kabupaten Merangin. Halo. Baik, terima kasih. Selamat siang. Bagaimana kondisi Kotorami pasca longsor saat ini? Baik, dapat saya sampaikan telah terjadi longsor di Desa Kotorami, Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Longsor ini mengakibatkan lumpuhnya jalan Bangko Jangkat yang ada di desa tersebut. Setelah mendapatkan laporan ini, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, BPBD Kabupaten Merangin dan Dinas PUPR Provinsi Jambi mengerahkan alat berat untuk membersihkan jalan dari material longsor tersebut. Berarti upaya Namun, mudah nih ya. alat berat ini baru tiba sekitar tengah malam
sehingga pembersihan ini baru dilakukan sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Pembersihan ini dikawal langsung oleh TNI dan kepolisian setempat. Masyarakat setempat juga turut andil dalam pembersihan ini. Setelah berjam-jam proses pembersihan, sekitar pukul 11 menjelang siang tadi, barulah jalan ini dapat digunakan masyarakat. Mobil, truk angkutan, sepeda motor sudah dapat melalui jalan tersebut walau masih digenangi lumpur, sisa-sisa material longsor. Sebelumnya pada hari kejadian, tidak hanya terjadinya lumpuhnya lalu lintas, juga terjadi gangguan sinyal sehingga BPBD Kabupaten Merangin dan Polsek setempat kesulitan berkoordinasi dengan tim Dinas PUPR Jambi dan tim BPBD yang ada di Lampung. Namun saat ini sinyal yang ada di Kecamatan Lembah Masurai sudah berangsur membaik sehingga koordinasi dapat dilakukan bila ada bencana lanjutan. Pemirsa, perlu diketahui bahwa Jalan Bangko Jangkat ini menghubungkan 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Provinsi Jambi. Jalan ini juga digunakan untuk pengangkutan komoditas pertanian seperti kopi, kayu manis, sayur mayur, hingga kelapa sawit. Sehingga bila terjadi kerusakan atau lumpuh imbas longsor, terdapat gangguan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap pemerintah dan BPBD Merangin ke depannya dapat lebih tanggap bila terjadi bencana longsor atau bencana lainnya. Ya, terima kasih Saudara Sobar. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Batanghari aman dan mencukupi. terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Batanghari pada Ramadan tahun ini diprediksi akan meningkat. Meski terjadi peningkatan permintaan, namun Pemkab Batanghari meyakini ketersediaan bahan pokok hingga Idul Fitri mencukupi. Selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga dan permintaan bahan pokok di Kabupaten Batanghari diprediksi akan terjadi peningkatan. Di tengah kondisi harga jual yang saat ini rata-rata mengalami kenaikan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Batanghari meyakini harga sejumlah bahan pangan akan berangsur stabil. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan Batanghari, Farizal mengatakan, meski permintaan meningkat, namun pasokan bahan pokok dipastikan mencukupi hingga Idul Fitri. Dari hasil pengecekan bahan pokok di sejumlah pasar, pasokan pangan terpantau cukup banyak. Selain berasal dari dalam daerah, pasokan bahan pokok juga berasal dari luar daerah. Kami sudah sidak ke beberapa tempat, antara lain pasar daging. Dagingnya ada kenaikan, itu yang daging. Kita melihat sumber dari bahan pangan. Apa memang betul-betul dia dari Jawa? Pengecekan secara rutin akan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memastikan tidak ada kelangkaan bahan pokok selama Ramadan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang bulan Ramadan, pasar rakyat di Kecamatan Muara Sabak Barat ramai aktivitas masyarakat. Meski permintaan meningkat, namun harga kebutuhan pokok relatif stabil. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpantau relatif stabil. Meski beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, namun tidak signifikan. Harga komoditas bahan makanan seperti daging ayam potong naik dari semula Rp40.000 per kilogram menjadi Rp43.000 per kilogram. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi Saputra mengatakan, sejak pagi pasar mulai ramai dengan warga yang berbelanja kebutuhan untuk bulan Ramadan. Ketersediaan seluruh komoditas selama bulan Ramadan di pasar dalam kondisi aman. Harga komoditas yang dijual pedagang relatif stabil.
Mulai dari cabai merah di harga Rp38.000 per kilogram, cabai rawit Rp40.000 per kilogram, telur Rp2.000 per butir, bawang merah Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram. Sedangkan komoditas lainnya masih dalam harga yang terjangkau. Alhamdulillah menjelang 1 hari bulan suci Ramadan menjelang puasa harga-harga stabil. Alhamdulillah ini hari ini begitu banyak kali karena mungkin megang awal pertama puasa Sabtu malam, makanya hari ini begitu ramai pengunjung pasar. Seperti pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, harga kebutuhan pokok diprediksi akan melonjak mendekati Hari Raya Idul Fitri. Hal ini disebabkan tingginya permintaan pasar dan ketersediaan pasokan yang kurang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. BPJPH bersama Kementerian Agama melakukan pengawasan terpadu untuk memastikan pelaku usaha mematuhi sertifikat halal. Upaya itu dilakukan untuk menjamin ketersediaan produk halal di pasar, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terus berkomitmen dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Melalui Satgas yang tersebar di seluruh daerah, BPJPH bersama Kementerian Agama melakukan pengawasan terpadu untuk memastikan seluruh produk yang beredar telah mengantongi sertifikasi halal. Wakil Kepala BPJPH, Afrian Syahnur mengatakan, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan para pelaku usaha telah memenuhi standar sertifikasi halal yang berlaku, menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan ketersediaan produk halal di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat. BPJPH menargetkan hingga tahun 2026 akan terbentuk unit pelaksana teknis atau UPT di 38 provinsi sebagai perpanjangan tangan pengawasan di berbagai daerah. Memang BPJPH ini lembaga setingkat kementerian yang baru didirikan oleh Presiden. Tapi sebelumnya memang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Nah, untuk pengawasan kami melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama yang ada di seluruh Indonesia melalui Satgas BPJPH. Satgas-Satgas inilah yang membantu atau berkepanjangan tangan kami di daerah, sehingga pengawasan kami bisa melalui Satgas-Satgas yang ada di daerah-daerah tadi. Hanya memang Satgas ini masih berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Afrian Syahnur berharap seluruh pelaku usaha di Indonesia dapat segera melakukan sertifikasi halal produk yang dipasarkan, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk menjelang bulan suci Ramadan. Viola Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di PTM Muara Bungo naik. Tak hanya daging ayam, kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram. Ketersediaan barang kebutuhan yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan menyebabkan naiknya harga bahan pokok di pasaran. Di Kabupaten Bungo, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional modern PTM Muara Bungo menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah naik. Kenaikan terjadi pada harga daging ayam, sapi, telur, dan minyak goreng curah. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp35.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Harga daging sapi segar mencapai Rp150.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogram. Harga telur Rp56.000 per karpet. Dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per karpet. Harga minyak goreng curah mencapai Rp20.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp18.000 per kilogram. Berbeda dari harga daging ayam, sapi, telur, dan minyak goreng curah, penurunan harga justru terjadi pada cabai merah dan cabai rawit. Harga cabai merah saat ini hanya Rp40.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hanya Rp35.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga cabai di pasaran disebabkan melimpahnya pasokan cabai di tingkat agen. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Harga daging sapi di Pasar Angsuduo mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan. Kenaikan ini terjadi sejak beberapa hari lalu dan diperkirakan akan terus meningkat seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Angsoduo, Hendra, mengatakan harga daging sapi yang sebelumnya Rp130.000 per kilogram naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Bahkan, diprediksi kenaikan bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Penyebab kenaikan harga karena para peternak mulai menaikkan harga jual sapi. Selain itu, menjelang bulan suci Ramadan, permintaan daging juga meningkat. Meski harga naik, namun daya beli masyarakat tetap stabil, bahkan cenderung meningkat. Ada kenaikan, Mbak. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 13. Sekarang udah mulai 14. Ya. Kira-kira bakal naik lagi dagangnya pas? Kemungkinan besok naik lagi kayak. Ya. Kalau sekarang sudah 14, besok mungkin bisa 15-an. Tingginya kebutuhan daging di bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti, pedagang dan pembeli berharap harga tetap stabil agar tidak terlalu membebani masyarakat menjelang Ramadan. Kezia, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ziarah kubur menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Selain untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal, ziarah kubur juga dapat menyambung silaturahmi antar keluarga. Tinggal 1 hari lagi, umat Islam di Indonesia menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Terdapat berbagai tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tradisi ziarah kubur untuk mendoakan kerabat yang telah meninggal. Ziarah kubur menjelang Ramadan menjadi tradisi baik yang tumbuh di kalangan masyarakat. Biasanya, masyarakat melakukan ziarah kubur ke makam keluarga, ulama, maupun leluhur sebagai perwujudan untuk mendoakan orang yang telah mendahului atau menjadi pengingat akan akhirat. Ziarah kubur menjelang Ramadan menjadi momen penting untuk dapat mendoakan keluarga yang telah mendahului. Ziarah kubur mengandung hikmah, diantaranya mengingat akan kematian dan akhirat, berzuhud terhadap dunia dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di TPU Putri Ayu Kota Jambi, para peziarah mulai ramai mendatangi TPU untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal, sekaligus membersihkan makam dari rumput liar dan sampah di sekitar makam. Penjaga TPU Putri Ayu, Raden Hamid, mengatakan jumlah peziarah mulai meningkat drastis pada 2 hari sebelum Ramadan. Untuk tahun ini kayaknya kalau pengunjung belum begitu ramai karena mungkin dikarenakan musim hujan bisa jadi, mungkin juga belum ada waktunya. Biasanya kalau yang ramai itu kira-kira waktu H-3 lah, H-3, H-2 gitu. Salah seorang peziarah, Elvi Andriani, mengaku selalu menyempatkan diri untuk berziarah setiap tahunnya. Bagi Elvi, ziarah kubur menjadi momen untuk mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya menghormati keluarga yang telah meninggal. Setiap tahun sebelum masuk bulan Ramadan kita ziarah ke kuburan, berdoa. Ya mungkin semuanya seperti itu juga kan. Oh sama keluarga ya berombongan. Baca Yasin, rutin itu baca Yasin setiap datang ke kuburan. Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih memegang nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan yang kuat. Tak hanya sebagai momen untuk mengirimkan doa bagi keluarga yang telah meninggal, ziarah kubur juga dapat menyambung silaturahmi antar keluarga. Viola, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, umat muslim di Jambi melakukan tradisi ziarah kubur. Selain mengirimkan doa, masyarakat juga melakukan pembersihan area makam. Mendekati bulan suci Ramadan, umat muslim di Jambi melakukan ziarah kubur ke makam keluarga dan kerabat. Ziarah kubur ini merupakan salah satu tradisi khas masyarakat yang diisi dengan pembacaan Yasin dan doa serta membersihkan area pemakaman. Salah seorang peziarah, Puspita, mengatakan selalu melakukan ziarah kubur bersama keluarga setiap menjelang bulan Ramadan. Setiap tahun menjelang bulan suci Ramadan kami mengadakan baca Yasin bersama di pemakaman Bumi Ayu, Desa Kedemangan. Ini rutin setiap tahun kami adakan untuk kegiatan Desa Kedemangan. Ya. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Ya, Bu, ini kita bersih-bersih makam juga, Bu, ya? Ya, bersih-bersih makam, baca Yasin, kulhu, dan doa. Ya, apa yang menjadi harapannya, Bu, dengan momen jelang Ramadan ini? Ya, semoga kita bisa menjalani bulan suci Ramadan dengan sehat, tenang, dan kita juga mengirimkan doa untuk arwah-arwah keluarga kita yang telah mendahului kita. Ziarah kubur tidak hanya mengajarkan untuk selalu mengingat orang tua dan anggota keluarga yang telah meninggal,
namun juga mengajarkan umat muslim agar selalu ingat akan kematian. Asyhar TVRI Jambi melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan, warga perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi menggelar doa dan syukuran bersama. Kegiatan juga dimeriahkan dengan pawai obor serta senam bersama. Bulan suci Ramadan merupakan momen istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Berbagai tradisi dan kegiatan dilakukan guna mempererat silaturahmi dan meningkatkan spiritualitas. Seperti di perumahan Kota Baru Indah, Kota Jambi, warga menggelar doa dan syukuran bersama sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya bulan suci Ramadan. Sebelumnya, warga juga bergotong royong memperbaiki lingkungan dan membuat lapangan umum. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh Lurah Kendali Besar Ihsan dan anggota DPRD Kota Jambi Fahrul Ilmi. Malam hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kami diundang oleh warga RT 38 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ya, sekaligus juga untuk tasyakuran, ya, bahwa lapangan serbaguna sudah selesai dan sudah bisa digunakan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bersama di RT 38 khususnya, dan umumnya juga nanti di bulan suci Ramadan warga-warga bisa lebih maksimal menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Selain doa bersama, warga juga mengadakan pawai obor yang berlangsung meriah. Melewati beberapa jalan utama di lingkungan perumahan seperti Jalan Medan, Jambi, Padang, dan Banda Aceh. Anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias mengikuti pawai sambil membawa obor yang menyala, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Salah seorang warga, Indah Nurani, mengatakan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali digelar dengan tujuan mempererat silaturahmi antar warga, juga menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menyambut Ramadan. Selain syukuran dan pawai, warga juga mengadakan senam bersama yang berlangsung di lapangan terbuka. Warga berharap kegiatan ini dapat terus dilestarikan setiap tahunnya, agar semakin mempererat tali silaturahmi serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting. Di antaranya, Bupati bersama TPED Bungo melakukan sidak ke gudang Bulog dan distributor sembako. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Jambi menggelar rapat kerja di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Rapat ini dalam rangka persiapan MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-54 tahun 2025 ini. Dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Jambi menggelar rapat kerja daerah di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Rakerda LPTQ ini mengusung tema melalui Rakerda LPTQ Provinsi Jambi mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat dengan Al-Quran dan Sunnah Hadis Nabi. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutan tertulisnya mengatakan, Rakerda ini sebagai momentum awal untuk mencari dan memperoleh bibit qori dan qoriah terbaik yang berasal dari Provinsi Jambi, yang nantinya dapat mewakili Provinsi Jambi di ajang MTQ tingkat nasional maupun tingkat yang lebih tinggi lagi. Di era globalisasi dan digital saat ini menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencari para qori dan qoriah. Besar harapan saya ke depan, eksistensi LPTQ akan semakin penting dan strategis, mengingat begitu besarnya pengaruh globalisasi dan era digital terhadap mental dan karakter umat. Semoga dengan niat baik dan ikhlas kita semua untuk mensiarkan agama senantiasa diberi kemudahan dan mendapat ganjaran oleh Allah SWT.
Rakerda ini untuk menyamakan persepsi pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025 yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Bungo bersama masyarakat menggelar pawai obor dan pawai ta'aruf untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan masyarakat Bungo yang maju dan sejahtera. Berbagai tradisi dan kegiatan dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Bungo kembali menggelar pawai obor dan pawai ta'aruf. Kegiatan yang digelar pada Kamis malam itu dimulai dari depan rumah dinas Bupati Bungo, melewati bundaran air mancur Pasar Bawah dan finish di rumah dinas Bupati Bungo. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, pawai obor merupakan ekspresi kegembiraan dalam menyambut bulan penuh berkah dan menjadi momentum bagi umat muslim untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Melalui pawai obor dan pawai ta'aruf yang diikuti oleh ribuan masyarakat ini diharapkan dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Hari ini kita bersama-sama masyarakat Kabupaten Bungo, kawan-kawan Pokomkinda, kita mengikuti pawai obor. Ini kegiatan rutin kita laksanakan tiap tahun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Atas nama jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mari kita sambut Ramadan tahun ini dengan kegembiraan, bersahaja, dengan kesederhanaan. Mudah-mudahan kita juga diberikan negeri kita aman, damai, tertib di Kabupaten Bungo yang kita cintai. Kegiatan rutin tahunan ini sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan masyarakat Bungo yang maju dan sejahtera. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan saling maaf-maafkan antar sesama peserta pawai obor dan pawai ta'aruf. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Antisipasi kenaikan harga serta mengecek ketersediaan sembako jelang bulan Ramadan, Bupati bersama TPID Bungo melakukan sidak ke gudang Bulog dan distributor sembako lainnya di Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo bergerak cepat dalam mengendalikan harga jelang masuknya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bupati Bungo, Masyhuri bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang distributor sembako. Di antaranya, gudang Bulog serta 3 gudang distributor sembako lainnya. Bupati Bungo, Masyhuri mengatakan Pemkab Bungo harus sigap dalam mengantisipasi dan mengendalikan harga dan inflasi. Hal ini sebagai wujud nyata Pemkab Bungo dalam menindaklanjuti instruksi Mendagri beberapa waktu lalu dengan turun ke lokasi untuk memastikan ketersediaan sembako dan kestabilan harga jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pada hari besar keagamaan, harga-harga kebutuhan pokok berpotensi naik, sehingga dibutuhkan langkah tepat dalam mengendalikan inflasi harga dan kelangkaan sembako di pasaran. Pemda dan OPD terkait melaksanakan cek gudang dan juga cek ketersediaan kebutuhan pokok terutama beras, minyak, kacang kedelai, gula. Nah, dari hasil inspeksi kita ke gudang-gudang bahwa komoditi kebutuhan pokok kita cukup, bahkan beras bisa untuk 6 bulan ke depan. Begitu juga minyak goreng dan harga tetap stabil, di bawah tetap stabil. Hasil sidak dan pemantauan tim di lokasi, harga masih relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan. Pemkab Bungo berharap agar kondisi ini dapat terus dipantau dan dicarikan solusi dan langkah konkret jika harga naik sehingga tidak terjadi inflasi. OPD terkait diminta dapat mengantisipasi dengan sigap kebutuhan pokok yang dipantau seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, daging, dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan untuk beras di Bulog masih tersedia untuk 6 bulan ke depan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Basnas Provinsi Jambi menyalurkan bantuan 60 outlet ke mustahik.
Mustahik yang mendapatkan bantuan juga dibekali pelatihan memasak Z-Chicken ayam crispy. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi menyalurkan bantuan 60 outlet usaha ayam crispy kepada penerima zakat atau mustahik. Selain menerima bantuan outlet usaha, mustahik juga dibekali dengan pelatihan mulai dari meracik ayam, memasak, hingga melayani konsumen. Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Republik Indonesia, Saidah Sakwan mengatakan, bantuan tersebut sebagai salah satu program Basnas dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dengan bantuan yang diberikan itu, mustahik diharapkan dapat menjalankan dan mengelola usahanya dengan tekun agar dapat menjadi tambahan penghasilan bagi keluarganya. Kita harapkan program ini akan menjadi bagian dari upaya kita mempercepat peningkatan kesejahteraan dan juga mengurangi angka kemiskinan di Jambi. Alhamdulillah Jambi sudah sangat progres karena angka kemiskinannya terus menurun dan ini kita support dengan program-program produktif. Ketua Basnas Provinsi Jambi, Hasan Basri mengatakan, bantuan outlet itu terlaksana berkat kerjasama Basnas Republik Indonesia dan Basnas Provinsi Jambi. Bantuan outlet yang diberikan kepada 60 mustahik itu menggunakan dana pembagian atau sharing dengan rincian sumbangan dari pusat senilai 9 juta rupiah dan sumbangan dari provinsi 3,5 juta rupiah. Ini kita mendistribusikan program Z-Chicken kepada 60 mustahik dan masing-masing mustahik mendapatkan lebih kurang 12,5 juta, 9 juta dari pusat dan 3,5 juta dari provinsi. Mudah-mudahan dengan program Z-Chicken ini mustahik bisa menata diri dengan kemampuan skill yang dimiliki dan mudah-mudahan berhasil untuk membangun ekonomi keluarga. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengapresiasi upaya Basnas dalam mengentaskan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Bantuan outlet yang berasal dari dana zakat itu diharapkan mampu meningkatkan ekonomi mustahik. Pemberian bantuan itu merupakan bentuk kontribusi Basnas untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Gubernur mengucapkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Basnas Pusat dan juga Basnas Provinsi yang sudah menggagas dan meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Muzaki, mustahik menjadi Muzaki. Ini luar biasa, Z-Chicken ini luar biasa. Tadi sudah sasaran utamanya untuk pengentasan kemiskinan, para mustahik menjadi muzaki, dan kita harapkan juga ketika sudah beralih posisi maka akan memberikan zakat juga, sedekah juga, infak juga kepada yang membutuhkan lainnya. Pada kegiatan itu, Basnas Provinsi Jambi juga menyalurkan bantuan tenda bencana serta beasiswa kepada anak yang orang tuanya tersandung kasus pidana teroris. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, operasi pasar menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Ketersediaan bahan pangan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Tingginya permintaan barang sering dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pedagang untuk menaikkan harga pangan menjelang dan saat hari besar keagamaan. Ketersediaan bahan pangan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Tingginya permintaan barang sering dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pedagang untuk menaikkan harga pangan menjelang dan saat hari besar keagamaan. Ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan menyebabkan naiknya harga bahan pokok di pasaran. Di Provinsi Jambi, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah berfluktuatif. Komoditi cabai, bawang, dan daging ayam menjadi salah satu komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Harapan kita ke pemerintah, karena kita pemerintah sedang
ibaratnya masa peralihan untuk lebih baik mungkin sedang berjalan ya, tapi kita minta dari dinas perdagangannya lah untuk turun memonitor jangan sampai melonjak harganya terlalu nian, kan kita mau bulan puasa sangat membutuhkan. Karena di waktu bulan puasa itu justru kebutuhan kita banyak. Nah kalau barang-barang naik, gaji kan tidak naik, apalagi kami pensiunan. Nah, jadi harapan kita ke pemerintah ya sering-sering turun ke lapangan, mengecek harga-harga. Jadi tidak ada menerima laporan aja gitu. Jadi mereka tahu fluktuasi harga tiap harinya. Ramadan tahun ini tak berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana fluktuasi harga pangan dan kebutuhan pokok berimbas langsung terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Selain faktor cuaca, kenaikan harga komoditi pangan juga disebabkan tak sebandingnya pasokan dengan tingginya permintaan masyarakat. Kalau untuk sekarang nih sudah agak naik, udah beranjak naik gitu. Kayak bawang merah biasanya kita jual 24, 28, sekarang udah mulai 30, ada yang 32 yang dari Jawa. Ada 3 fase kenaikan harga sembako jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Fase pertama biasanya terjadi pada 3 hingga 7 hari menjelang Ramadan. Hal itu terjadi karena tingginya permintaan masyarakat. Fase kedua terjadi pada 7 hingga 3 hari menjelang Idul Fitri. Dalam rentan waktu ini terjadi penurunan permintaan, lalu akan kembali melonjak tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara pada fase ketiga terjadi pada 2 hingga 3 hari setelah Idul Fitri. Selain minimnya pasokan, masih banyaknya pedagang yang masih mudik juga menyebabkan tingginya harga kebutuhan pokok. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pasar, terhadap mekanisme pasar, terhadap harga barang pada pasar tersebut supaya relatif stabil, agar masyarakat tidak terbebani dan tetap bisa menikmati, merayakan, menyambut bulan suci Ramadan dengan tanpa keterbatasan dari kemampuan finansialnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga pasokan dan harga pangan menjelang hari besar keagamaan, yakni dengan memperkuat 4 pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Operasi pasar menjadi langkah strategis yang dilakukan Pemprov Jambi untuk menjaga harga bahan pokok agar tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Pemantauan dulu, setelah itu ada rapat tim, biasanya kita akan melakukan operasi pasar yang mungkin itu akan dilakukan bukan kita yang menentukan tapi tim TPID nanti yang melakukan. Menjaga kestabilan harga pangan membutuhkan peran seluruh pihak, tak hanya pemerintah dan masyarakat atau pembeli, namun peran penjual atau distributor barang juga sangat dibutuhkan agar pembeli tidak membeli pangan dengan jumlah yang berlebihan, sedangkan para penjual tidak diperbolehkan menimbun pangan. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjelang Ramadan sangat diperlukan untuk mengurangi atau menjaga agar tidak terjadinya inflasi. Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Tebo menggelar operasi pasar murah di Kecamatan Tebo Tengah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membantu perekonomian warga yang terdampak kenaikan harga pangan jelang Ramadan. Ratusan warga langsung menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tebo di Kecamatan Tebo Tengah. Warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini rela mengantri dari pagi untuk mendapatkan sembako murah yang disediakan pemerintah Kabupaten Tebo. Sejumlah sembako yang dijual pada operasi pasar murah ini diantaranya minyak, gula, hingga beras premium 5 kg. Dalam operasi pasar ini, warga mendapatkan harga lebih murah dari harga pasar. Asisten 2 Setda Pemerintah Kabupaten Tebo, Joko Aryawan menjelaskan, operasi pasar yang digelar jelang bulan suci Ramadan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan. Joko juga menjelaskan, pemerintah Kabupaten Tebo juga akan terus berupaya menggelar operasi pasar murah di beberapa titik kecamatan jelang Hari Raya Idul Fitri nanti.
Warga berharap operasi pasar murah terus digelar mengingat saat ini harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan terutama jelang Ramadan maupun jelang Hari Raya Idul Fitri. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Setelah lebih 3 minggu melakukan pengejaran, petugas kepolisian akhirnya berhasil meringkus tersangka Zul, tahanan yang nekat melarikan diri dari sel Polres Muaro Jambi. Puluhan personil Polres Muaro Jambi langsung membawa Zul, tersangka pencurian sepeda motor dan kepemilikan senjata api ilegal ke ruangan Mapolres Muaro Jambi. Kanit Pidum Satreskrim Polres Muaro Jambi dalam rilisnya sore kemarin mengatakan, tersangka ditangkap saat berada di rumah warga di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan pada Senin 24 Februari lalu. Kepada polisi, tersangka Zul mengaku sempat berjalan kaki puluhan kilometer dan tidak berinteraksi bersama keluarga setelah kabur dari ruang tahanan pada 26 Januari 2025. Zul berpindah-pindah tempat di kawasan Kecamatan Sekernan, serta memanfaatkan gubuk milik warga setempat untuk beristirahat. Untuk alasan beliau sendiri, kenapa nekat kabur dari sel, yaitu karena beliau memikirkan keluarganya, di mana istrinya juga sedang hamil tua. Jadi dia berniat kabur untuk mencari nafkah untuk istrinya itu. Tersangka Zul melarikan diri dari tahanan dengan merusak atap besi sel. Pada aksinya, Zul memanfaatkan kayu yang biasa digunakan sebagai alas tidur para tahanan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Akibat melaju dengan kecepatan tinggi, satu unit truk angkutan batubara menghantam jalan di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muaro Bulian. Akibat kejadian ini, membuat truk dan fasilitas umum milik pemerintah rusak berat. Diduga kehilangan kendali akibat mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, satu unit truk angkutan batubara menghantam media jalan di ruas Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muaro Bulian, Batanghari, pada Kamis malam. Kejadian berawal saat sopir yang mengemudi truk tersebut melaju dari arah Muara Tembesi menuju Muara Bulian. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi kehilangan fokus hingga menabrak median atau pembatas jalur dua jalan. Kejadian itu membuat truk bermuatan batu bara dan fasilitas umum milik pemerintah rusak berat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan tersebut berdampak terhadap kerusakan material yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi akan mengamatin hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan 1446 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Halo Yogi, bagaimana pantauan hilal yang dilakukan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia tengah melakukan pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah, yang dimana pemantauan ini dilakukan di 135 titik di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi sendiri dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berada di Kecamatan Kota Baru. Terpantau hingga saat ini Kanwil Kemenak Provinsi Jambi tengah melakukan persiapan seperti memasang untuk teropong dan tenda. Sementara itu terpantau juga untuk cuaca di sini sedang mendung dan sedikit turun hujan rintik-rintik. Terdapat 3 tahapan yang akan dilakukan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, yaitu pemaparan posisi hilal bersamaan dengan perhitungan astronomi dan dilakukan verifikasi rukyatul hilal dari berbagai titik, dan nantinya pemantauan hilal ini akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Yogi, selamat bertugas kembali. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya A. Junaidi. Dan saya Cici Yulizawati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.